Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, jelas suasana di sini berubah menjadi intens. Pedang panjang di tangan Guyan berdiri di samping Lindong, sementara anggota klan Gu lainnya juga berkerumun di sekitar mereka. Ekspresi gelap dan serius muncul di mata Wei Song saat dia melihat adegan ini. Aku tidak mengenalmu. Sepertinya klan Wei ku tidak memiliki permusuhan besar denganmu, ucap Wei Song. Lindong menatap Wei Song yang tersenyum. Dia juga tersenyum dan menjawab, "Aku tidak peduli dengan kata-kata ini. Saat ini Lindong sendirian dan tidak memiliki kekhawatiran. Meskipun klan Wei ini kuat, laut iblis kekacauan sangat luas." Segera rasa dingin dan gelap sepertinya berkumpul di dalam senyuman Wei Song. Namun dia melirik ke kaki gunung. Karena banyak ahli yang telah datang ke tempat ini, jelas tidak bijaksana untuk menghabiskan upaya melawan klan Gu saat ini. "Ayo pergi," ucap Wei Song menarik pandangannya. Dia melambaikan tangannya dan berbalik pergi. Orang berjubah hitam di samping Wei Song juga menatap Lindong dengan tatapan sinis sebelum berbalik mengikutinya. "Kakak Su, jangan biarkan bocah itu meninggalkan pulau roh misterius hidup-hidup," ucap Wei Song berbalik dan bergegas keluar. "Hahaha, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan memurnikannya menjadi boneka manusia," ucap orang berjubah hitam itu tertawa. Wei Song mengangguk, keganasan dan kekejaman melintas di kedalaman matanya. Jelas provokasi Lindong ini telah menyebabkan dia merasa sangat marah. "Kau benar-benar telah menyinggung Wei Song kali ini," ucap Guyan melihat kelompok Wei Song berbalik dan pergi. Karena aku telah menerima pembayaranmu, aku secara alami akan melaksanakannya," ucap Lindong tertawa. "Apakah lukamu benar-benar sembuh?" Mata Guyan mengamati tubuh Xiaoyan saat dia bertanya. "Ya," Lindong dengan lembut mengepalkan kedua tinjunya saat dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. "Kau berada di tahap 9 Yuan Nirvana, tetapi kau memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Bahkan aku merasakan jejak bahaya darimu. Tampaknya klaimmu untuk dapat menghentikan Master Simbol Ilahi bukanlah kata-kata kosong," ucap Guyan memiliki pandangan yang agak aneh di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong yang tampaknya tidak mencolok dari beberapa hari yang lalu akan benar-benar menjadi karakter penting di pihak mereka. Lindong menolak berkomentar. Dia tidak ingin berbicara lebih jauh tentang topik ini. Sebaliknya matanya menyapu kaki gunung saat mereka mengeras. Dia dengan lembut bertanya, "Cukup banyak ahli yang telah datang." Dia bisa merasakan banyak aura kuat di kaki gunung. Beberapa dari mereka sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Guyan. Ya, wajah Guyan yang agak dingin mengungkapkan ekspresi serius. Matanya melihat ke arah beberapa titik di kaki gunung saat dia tanpa sadar merajut alisnya. "Apakah kau melihat kelompok itu di arah barat laut?" Tatapan Lindong mengikuti arahnya. Dia bisa melihat kelompok orang berdiri di kejauhan. Seorang pria tinggi dan besar berdiri di tempat pemimpin. Mereka berasal dari sekte awan laut. Yang memimpin mereka disebut Hantau. Dan dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di sekte awan laut. Kekuatannya juga telah mencapai setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, ucap Guyan. Di sisi barat daya, orang lain yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Mata Lindong menoleh ke arah barat daya. Terlihat orang berpakaian abu-abu duduk dengan tenang di atas batu besar.
Dia adalah satu lengan Mozan. Dia belum bergabung dengan faksi manapun, tetapi dia memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Laut Angin Surga. Dia juga berada di setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam. Dikabarkan bahwa dia pernah bertarung dengan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Dia tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi dia bahkan melukai pihak lain itu, ucap Guyan. Oh, kejutan melintas di mata Lindong setelah mendengar kata-kata ini. Sepertinya orang ini juga memiliki beberapa keterampilan, ucap Lindong lagi bergumam pada dirinya sendiri. Dia berspesialisasi dalam melawan seseorang di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia juga mengerti dengan jelas apa yang diperlukan untuk melakukannya. Karena orang berpakaian abu-abu ini mampu mencapai ini, dia pasti memiliki beberapa trik tersembunyi di balik lengan bajunya. Sementara Lindong sedang mengamati orang berpakaian abu-abu di kejauhan, yang terakhir juga tampaknya merasakannya. Seketika pandangannya beralih. Cahaya cemerlang melintas di matanya. Ketajaman itu sepertinya merobek udara dan menembak lurus ke arah Lindong. Lindong menatap langsung ke orang berpakaian abu-abu itu. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Yang terakhir mungkin cukup terkenal, tetapi itu tidak berarti banyak baginya. Orang ini mampu melukai seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal dan berhasil melarikan diri. Tetapi Lindong telah berhasil membunuh seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal sebelumnya. Guyan di samping yang melihat wajah di antara keduanya hanya bisa tersenyum masam. Masih ada beberapa orang yang merepotkan di sana. Dari gambar naga hitam di tubuh mereka, mereka seharusnya berasal dari bajak laut naga hitam yang merajalela di wilayah Laut Angin Surga ini. Namun dari kelihatannya, hanya 4 dari mereka yang berhasil datang. Kekuatan keempatnya berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan mampu melawan bahkan seseorang dengan jarak setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam. Buah roh misterius ini jelas telah menarik banyak individu yang benar-benar merepotkan. Kemungkinan pertarungan selanjutnya akan sedikit menarik. Kabut beracun menutupi gunung roh misterius. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai tengah hari sebelum kita bisa masuk. Begitu kita melangkah ke gunung roh misterius, perjuangan untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan akan dimulai. Ucap Guyan menatap gunung yang menjulang tinggi dan berbicara dengan nada serius. Sementara kerumunan diam-diam menunggu matahari yang terik di langit naik ke puncaknya. Setelah beberapa saat, suara angin kencang tiba-tiba meledak dari kaki gunung yang tenang saat kabut racun yang menutupi seluruh gunung benar-benar menghilang. Banyak sosok menyerbu ke gunung roh misterius yang sangat besar seperti segerombolan belalang. Jelas pertarungan untuk buah roh misterius kehidupan telah resmi dimulai. Pada saat ini banyak sosok melesat ke dalam hutan pegunungan seperti panah, sebelum dengan cepat bergegas menuju puncak gunung yang besar. Benar-benar ada banyak orang. Jari kaki Lindong mendarat di cabang pohon yang tebal. Ya, buah roh misterius kehidupan terlalu menggoda, terutama bagi mereka yang berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Seseorang akan dapat menghemat jumlah pelatihan pahit yang tidak ada habisnya jika seseorang mendapatkannya, ucap Guyan. Selain itu, ada banyak binatang iblis di gunung roh misterius. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, setidaknya ada 8 yang memiliki kekuatan setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Selain itu, ada naga iblis berkepala 3 yang telah mencapai tahap kehidupan awal mendalam yang menjaga puncak gunung. Ucap Guyan berbicara dengan suara yang agak serius. 8 setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam dan 1 tahap kehidupan awal yang mendalam. Mata Lindong tanpa sadar mengeras ketika dia mendengar kata-kata ini. Kekuatan binatang iblis di gunung roh misterius ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Semoga kita tidak bertemu dengan mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Ayo pergi, ucap Guyan. Pada saat ini kedamaian gunung roh misterius runtuh saat sekelompok besar secara biadab menyerbu ke pegunungan. Saat auman binatang buas bergema di seluruh gunung, segera setelah itu ledakan keras dari energi bentrok juga terdengar. Bau darah samar menyebar ke seluruh gunung besar pada saat ini. Kelompok Lindong juga menghadapi berbagai bentuk serangan dari banyak binatang iblis di sepanjang jalan. Namun barisan mereka cukup kuat.
dan mereka tidak menderita terlalu banyak kerusakan atau masalah karena serangan ini. Setelah beberapa saat, kera besar seperti binatang iblis tiba-tiba meraung saat mendarat dari udara. Cakarnya yang luar biasa tajam segera menebas anggota klan Gu. Namun sebelum serangannya bisa mendarat, cahaya hijau yang sangat ganas tersapu. Segera binatang iblis ini terbang 100 meter ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus dan mendarat dengan menyedihkan di hutan. Tidak ada yang tahu apakah itu mati atau hidup. Pada saat ini Lindong melihat sekelilingnya dengan cepat. Gerombolan binatang iblis yang telah meluncurkan serangan diam-diam ke arah mereka telah dihabisi. Mereka juga melihat sekelompok di timur mereka terjerat oleh gerombolan binatang iblis. Namun kelompok klanku mengabaikannya. Mereka semua adalah pesaing. Dan jelas orang-orang ini mungkin tidak ragu untuk membunuh mereka di kemudian hari. Setelah mengalami pertempuran yang sulit, anggota klanku tanpa sadar menghela nafas lega. Namun ketika mereka baru saja santai, segera teriakan keras Lindong tiba-tiba terdengar seperti guntur di samping telinga mereka. Hati-hati, pada saat ini tanah bergetar hebat setelah teriakan Lindong terdengar. Segera setelah itu banyak pilar batu yang sangat tajam dengan kilatan dingin di ujungnya tiba-tiba merobek dari tanah dan menembak dengan eksplosif ke arah anggota klanku dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera Guyan juga mengarahkan pandangannya ke depan. Setelah itu, dia melihat binatang buas besar setinggi belasan kaki di kejauhan. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh batu dan itu menatap mereka dengan cara yang tidak menyenangkan. Itu adalah binatang iblis batu. Salah satu dari 8 binatang iblis setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam di Gunung Roh Misterius. Ucap Guyan juga mengepalkan tinjunya saat ini. Wajahnya juga agak muram. Haruskah kita menyerang bersama dan dengan cepat menghabisinya? Ucap Guyan memandang Lindong. Waktu sangat penting pada saat ini. Jika mereka tertunda, orang lain mungkin mencapai kedalaman Gunung Roh Misterius sebelum yang lain dan mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Iya, Lindong juga tahu bahwa waktu sangat berharga. Oleh karena itu, dia mengangguk setelah berpikir. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat tatapannya tiba-tiba melihat ke arah barat laut. Raungan binatang buas yang rendah dan dalam telah dipancarkan dari sana. Semuanya, hati-hati. Guyan segera memperingatkan setelah juga merasakannya. Kata-katanya baru saja terdengar ketika sebuah pohon besar di hutan pegunungan yang jauh tiba-tiba mulai runtuh. Selanjutnya 2 binatang iblis besar dengan aura ganas sekali lagi muncul di hadapan kelompok Lindong. Ekspresi semua anggota klanku berubah ketika mereka melihat 2 binatang iblis yang sangat besar ini. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa kedua binatang iblis ini juga berada di setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Sialan, ini pasti ulah dari bajak laut naga hitam yang dengan sengaja memancing binatang iblis ini. Seseorang anggota klanku yang bermata tajam tiba-tiba melihat 2 sosok berlari di depan kedua binatang iblis itu. Keduanya sedang menuju ke arah mereka. Ekspresi Guyan dengan cepat berubah sedingin es saat dia mengerutkan keningnya. Orang-orang ini benar-benar licik. Mereka sebenarnya menggunakan metode seperti itu untuk menunda kelompoknya. Hahaha, klan Gumu memang kuat. Aku percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan 3 binatang iblis di setengah langkah ke tahap kehidupan yang mendalam. Oleh karena itu, kami akan menyerahkannya di tangan kalian. Ucap seorang pria tertawa dengan liar dan arogan terhadap kelompok Lindong. Matanya dengan cepat menjadi dingin saat dia mengayunkan lengan bajunya. Sebotol cairan merah dengan cepat terbang keluar. Setelah itu, meledak di atas anggota klan Gu. Cairan itu memercik ke bawah dan beberapa anggota klan Gu yang tidak bisa menghindar tepat waktu diwarnai oleh cairan merah. Segera aroma berdarah yang memuakkan terpancar. 3,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam. Mata binatang buas merah yang awalnya merah segera berubah menjadi lebih merah ketika aroma ini dipancarkan. Hahaha, kalian semua harus menikmati makanan enak ini. Buah roh misterius kehidupan milik bajak laut naga hitamku. Segera kedua komandan bajak laut naga hitam sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Tubuh mereka dengan cepat melayang ke belakang. Sementara 3 binatang iblis mulai maju menuju kelompok klan Gu. Lindong,
Apa yang harus kita lakukan? Ucap Guyan mengerutkan alisnya. Dengan kekuatannya, dia paling mampu menghentikan salah satu dari mereka. Namun bagaimana dengan dua sisanya? Serahkan dua lainnya padaku. Ucap Lindong di sampingnya dengan lembut menghembuskan nafas. Terlihat ada keraguan di mata Guyan. Namun jelas dia hanya bisa percaya pada Lindong saat ini. Lupakan. Lindong menatap 3 binatang iblis di depannya. Nona Guyan, kau harus membawa semua orang pergi terlebih dahulu. Aku akan berurusan dengan ketiga binatang iblis ini. Ucap Lindong. Mendengar ini, Guyan terdiam karena terkejut. Cepatlah, waktu kita tidak banyak. Kalian semua harus mengejar dulu. Jika tidak, buah roh misterius kehidupan mungkin berakhir direnggut oleh orang lain. Ucap Lindong menyadarkan keterkejutan di hati mereka. Kamu? Guyan ragu-ragu sejenak. Namun dia dengan cepat mengatupkan giginya dan mengangguk. Dari interaksi mereka selama beberapa hari terakhir, Lindong tidak tampak seperti seorang sembrono yang sombong. Karena dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan ketiga binatang iblis, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung kata-katanya. Berhati-hatilah, mundur jika kau tidak bisa melawan mereka. Kami akan pergi dulu dan menunggumu di depan. Ucap Guyan. Kakak Lindong, hati-hati, kami akan menunggumu. Ucap Guya berbicara dengan suara khawatir. Ya, Lindong melambaikan tangannya dan membelakangi semua orang. Segera matanya terkunci kepada 3 binatang iblis di depannya. Pada saat ini raungan yang dalam dan brutal terdengar dari 3 binatang iblis yang besar. Dengan kekuatan mereka yang telah mencapai tahap seperti itu, mereka sudah memiliki kecerdasan yang substansial. Ketiga binatang iblis ini juga sudah tahu bagaimana cara bekerja sama dan memperkuat kekuatan pertempuran mereka. Mata Lindong cukup serius saat dia menghadapi kerjasama yang sempurna dari 3 binatang ini. Jari-jari kakinya terdorong dari tanah dan menghindari 2 angin berbau darah dengan lincah sambil menarik diri pada saat yang sama. Namun tubuhnya baru saja akan mundur ketika angin berdarah lain muncul dari belakangnya. Seekor cita ganas seperti binatang iblis mencakar titik vital di belakang jantungnya, berniat untuk menusuknya. Lindong dengan paksa membalikkan tubuhnya saat berada di udara. Sesaat kemudian cahaya hijau berkumpul di tinjunya. Raungan naga yang samar namun dalam bergema di seluruh area. Selanjutnya tinju itu bertabrakan dengan cakar tajam binatang iblis. Pada saat ini, suara teredam yang dalam bergema sementara riak energi yang kuat tersapu. Lindong dipaksa mundur selusin langkah. Sementara binatang iblis menembak ke bawah dan menciptakan bekas luka sepanjang belasan kaki di tanah. Binatang iblis yang merepotkan. Mata Lindong menyipit saat dia melihat adegan ini. Namun saat ini aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dengan kalian semua. Ucap Lindong lagi bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini ada banyak ahli yang bergegas menuju kedalaman gunung roh misterius. Dia tidak ingin ditahan di sini sementara yang lain membelah harta karun itu. Nafas udara putih perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, cahaya hijau ini dengan cepat menjadi lebih kaya saat tato naga cahaya hijau samar muncul di kulit Lindong. Sementara naga hijau terlihat jauh di dalam matanya. Saat auranya menyebar, ekspresi ketakutan segera melintas di mata merah ketiga binatang iblis. Jelas aura ganas mereka yang semula telah ditekan dengan paksa olehnya pada saat ini. Ketakutan yang berasal dari garis keturunan dan jiwa mereka muncul di hadapan aura naga. Kemungkinan besar mereka akan ketakutan, sampai berbalik dan melarikan diri jika bukan karena kekuatan mereka telah mencapai setengah langkah tahap kehidupan mendalam. Pada saat ini cahaya hijau cemerlang meledak dari tubuh Lindong. Segera setelah itu, tato naga cahaya hijau meninggalkan permukaan kulitnya. Mereka berubah menjadi 4 naga cahaya hijau yang mengorbit di sekitar anggota badan Lindong. Seekor naga besar seperti kekuatan tampaknya terpancar saat mereka berputar-putar. Lindong mengepalkan tangannya sedikit saat dia merasakan kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan sebuah gunung. Senyuman puas terangkat dari sudut mulutnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menginjak kakinya.
Retakan menyebar seperti jaring laba-laba dari tempat kakinya mendarat. Sementara tubuhnya berubah menjadi kilatan yang tiba-tiba melesat ke depan. Sosok Lindong muncul di depan salah satu binatang iblis. Cahaya hijau kemudian melonjak saat tinjunya dilemparkan ke depan. Naga cahaya hijau yang menempel di lengannya bersiul dan dengan kejam menabrak perisai keras seperti tubuh binatang iblis. Pada saat ini kilatan tak menyenangkan berkedip di mata dua binatang iblis yang tersisa ketika mereka melihat ini. Namun sebelum mereka bisa menyerang, sosok Lindong sekali lagi muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Energi liar dan kekerasan dicurahkan seperti badai. Tubuh besar dari dua binatang iblis juga terbang mundur sebelum menabrak tanah dengan keras saat suara gemuruh yang keras dipancarkan. Tubuh Lindong melayang di udara. Naga cahaya hijau mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti Raja Naga yang memancarkan tekanan tanpa akhir. Pada saat ini, tiga binatang iblis yang terluka sekali lagi berjuang untuk berdiri. Namun ketakutan melonjak di mata mereka saat ini. Tekanan naga langit dari tubuh Lindong telah sangat menekan kekuatan mereka. Meskipun demikian, mereka pada dasarnya kuat dan ganas. Bahkan pada saat ini, mereka masih tidak mau mundur. Yang mereka lakukan adalah dengan hati-hati mengunci mata mereka ke Lindong dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Lindong menyaksikan adegan ini dan sedikit mengeringit. Segera setelah itu cahaya hijau di matanya menjadi lebih intens. Kemudian cahaya hijau bergetar dan tubuhnya berubah menjadi naga hijau raksasa. Sementara tekanan naga langit yang memenuhi tempat itu juga tiba-tiba menguat. Kengerian pekat akhirnya muncul di mata tiga binatang iblis setelah naga hijau ini muncul. Pada saat ini di kedalaman hutan, selusin sosok dengan cepat terbang melintasi hutan lebat ini. Pada saat yang sama, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Kakak perempuan Guyan, tidak akan terjadi apa-apa pada kakak Lindong kan? Ucap Guya mengikuti di belakang Guyan sambil sesekali melirik ke belakangnya. Akhirnya dia tidak bisa lagi menahan diri dan membuka mulutnya untuk bertanya. Ya, tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan membuat diri mereka terbunuh. Dia tidak terkecuali, karena dia memilih untuk tetap di belakang. Kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi, dengan kekuatannya seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak dapat menghabisi tiga binatang iblis. Sudut mata Guyan tanpa sadar melirik ke belakang setelah kata-katanya terdengar. Aku harap dia benar-benar memiliki sesuatu untuk mendukung kata-katanya. Ucap Guyan lagi bergumam. Namun matanya tiba-tiba menjadi fokus setelah suaranya terdengar. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat sosok kurus yang akrab di kejauhan. Sosok ini terbang seperti petir. Aroma berdarah samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Pada saat ini semua anggota klanku berhenti. Wajah mereka terkejut ketika mereka melihat sosok muda itu dengan cepat bergegas dari belakang. Mereka sudah ditangani. Ayo bergerak. Kita akan langsung menuju ke kedalaman Gunung Roh Misterius. Seharusnya tidak ada lagi penghalang di depan. Lindong hanya tersenyum tipis menghadapi keterkejutan mereka. Tanpa penjelasan tambahan, tubuhnya melesat keluar dan menuju ke kedalaman hutan di pegunungan. Di belakangnya sekelompok klangu masih terjebak dalam keterkejutan mereka. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.